Beberapa hari yang lalu ada peristiwa di Tangerang Selatan. Di RSUD Tangerang Selatan. Saat mitra sewa dari barang milik daerah, mitra sewa terpilih, ya, ada sebuah perusahaan yang terpilih sebagai mitra sewa barang milik daerah berupa lahan parkir status guna pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Dan ini telah dibuatkan laporan polisi oleh korban tanggal 22 Mei 2025. Pelapor saudari YW itu membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pengancaman dan atau pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman dengan kekerasan dan atau pengeroyokan dan atau kejahatan yang berkaitan dengan perkumpulan dan atau penyerobotan tanah. Dan kasus ini merupakan bagian dari target atau sasaran operasi pemberantasan preman Polda Metro Jaya. Setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya peristiwa ini di lapangan, dalam waktu singkat tim gabungan Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya dan rekan-rekan dari jajaran Polres Tangsel langsung mendatangi TKP. Kemudian mengamankan setidaknya ada 30 orang yang diduga melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas dari mitra sewa pilih ini. Ya, ketika mitra sewa dari RSUD Tangerang Selatan ini akan melakukan aktivitas, itu mendapatkan intimidasi. Awalnya 5 orang yang merupakan oknum dari sebuah ormas. Inisial ormasnya adalah PP. Jadi oknum ormas ini melarang dan mengintimidasi para karyawan dari mitra sewa ini. Diintimidasi, dilarang untuk menurunkan alat kerja, hingga tidak bisa bekerja selama beberapa jam. Aktivitas terhambat dalam pembuatan pondasi gate parkir, kemudian saat menurunkan box, serta palang parkir, terus mendapatkan intimidasi. Kemudian secara bertahap, oknum ormas lainnya berdatangan. Hingga pukul 18 masih mendapat intimidasi dengan cara didorong, diancam dengan ancaman kekerasan, dan 30 orang yang akhirnya ada di lokasi, anggota oknum ormas inisial PP ini, kemudian merobohkan juga palang gate yang baru saja dibuat oleh mitra sewa.
RSUD Tangerang. Sehingga karena roboh tersebut mengenai salah satu pekerja dari tim mitra sewa yang mengakibatkan luka memar dan lecet di kaki kanan. Ya, ini peristiwa saat terjadi. Kemudian korban membuat laporan polisi. Perlu kami sampaikan bahwa hal yang dilaporkan adalah pihak korban selaku pemenang tender parkir di RSUD Tangsel sejak 2 Agustus 2023. Ya, kemudian saat kejadian terjadilah peristiwa yang tadi kami sampaikan, sehingga akhirnya korban membuat laporan polisi. Dan berkat kesigapan dari tim gabungan Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Tangsel akhirnya berhasil diamankan 30 orang. Setelah dilakukan proses pendalaman dalam tahap penyelidikan, dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, korban, dan orang-orang yang diamankan, akhirnya berujung pada ditetapkannya 30 orang oknum anggota Ormas ini menjadi tersangka. Ya, dan terhadap 30 orang oknum anggota Ormas inisial PP ini telah dilakukan penahanan karena diduga melakukan tindakan pengancaman, pemaksaan dengan kekerasan, dan atau dengan ancaman kekerasan dan atau pengeroyokan dan atau kejahatan yang berkaitan dengan perkumpulan dan penyerobotan tanah. Sebagaimana diatur di pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan, kemudian pasal 169 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun, kemudian pasal 385 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, dan pasal 335 dengan ancaman 1 tahun. Perlu kami jelaskan bahwa ada 2 kelompok dari 30 tersangka yang sudah ditahan, dan semuanya adalah oknum anggota dan pengurus Ormas dari Ormas dengan inisial PP. Ya, ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pengurus. Yang pertama, tersangka saudara MS, jabatannya adalah Kabid Kaderisasi MPC Ormas di Tangsel. Kemudian yang kedua, CH, jabatannya Komandan Komando Inti MPC Tangsel. Yang ketiga, SN, Wakil Komandan Koti MPC Tangsel. Yang keempat, S, jabatannya Ketua PAC Serpong Utara. Yang kelima, AY, jabatan Sekretaris PAC Serpong Utara. Yang keenam, AS, jabatan Ketua Ranting Pondok Benda. Yang ketujuh, M, jabatan Wakil Ketua Ranting Pondok Benda. Yang kedelapan, MG, jabatan Wakil Ketua Ranting Benda Baru. Ini kelompok pertama adalah kelompok pengurus. 22 orang lainnya adalah kelompok yang juga merupakan anggota Ormas dengan inisial PP. Ya, ada 22 tersangka. Yang pertama FF, kemudian RA, AIG, ES, EMB, DWS, Y, BA, N, AS, DH, RRMP, DD, CW,
RF, AS, EYP, AK, RJ, SA, U, dan R. Kemudian rekan-rekan, penyidik terus melakukan pendalaman dan pengembangan dalam proses pengumpulan fakta dan gelar perkara yang telah dilakukan. Penyidik juga telah menetapkan ketua Ormas dengan inisial PP MPC Tangsel atas nama MR ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini tersangka MR sedang dalam pengejaran, akan dikejar dan diburu terus untuk dilakukan penyidikan dan dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi. Ya, ini merupakan salah satu bentuk tindakan premanisme yang meresahkan. Ya, sudah sekian tahun menguasai lokasi, sudah 8 tahun menurut versi pelapor, menguasai lokasi ketika ada mitra sewa yang terpilih untuk melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah, yaitu lahan parkir di rumah sakit umum, tidak bisa beraktivitas, diganggu, diintimidasi. Tapi dengan kecepatan bertindak dari rekan-rekan kami Jatanras dan Polres Tangsel, akhirnya kasus ini berhasil terungkap dan saat ini proses penyidikan sedang berlangsung. Ya, itu yang pertama. Rekan-rekan, ada pertanyaan? Yang ditetapkan tersangka, maka penyidik berarti telah menemukan dugaan peristiwa pidana yang diduga dilakukan olehnya berdasarkan bukti yang cukup. Ya, bukti yang cukup itu ada beberapa alat bukti dan ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan atau dipegang oleh penyidik. Ya. Perannya tentunya merupakan bagian dari peristiwa pidana yang terjadi. Ya, itu. Pak, itu kan vendor itu dari 2023 ya Pak? Tadi kalau nggak salah atau ya. Nah, terus kemudian kan si Ormas ini udah menguasai lahan itu 8 tahun gitu Pak. Ya. Berarti selama proses 8 tahun Ormas itu mengelola itu memang dijadikan parkir gitu Pak, lahan tersebut sama si Ormas itu. Nanti kami pastikan ya, penyidikan penyidikan ini kan berawal dari adanya peristiwa terakhir itu, peristiwa di hari Rabu ya. Peristiwa itu di hari Rabu ditemukan tanggal 21 Mei jam 20 ada peristiwa itu, kemudian didalami penyebabnya dan lain sebagainya. Ya. Pak, sama satu lagi nih Pak, ini kan ada dua kelompok tadi Pak, yang 20 itu pengelompokan. Yang pertama kelompok pengurus, perannya sama semua. Itu memudahkan penjelasan saya. Bahwa ada kelompok pengurus oknum ormas, ada kelompok anggota ormas. Kelompok pengurus ada 8, kelompok anggota ormas ada 22 untuk memudahkan penjelasan kami. Pak, itu pelapornya dari pihak RSU Tangsel atau dari vendor itu Pak? Apa? Dari mitra sewanya Pak? Dari mitra sewa yang menjadi korban. Ya. Oke. Kemudian update yang Balai Kota ya.